ya merusak pada bagian pangkal dari tanaman cabai. Caranya seperti ini. Cukup segini saja, simple sebenarnya kan. Sudah terbentuk lubang, kita sisipi. Caranya seperti ini. Kita sisip ya, sisip. Nah, kebanyakan para petani zat perangsang tumbuh dan gibberellin seperti apa nanti kita gambarkan pada petani pintar dari dasar dan dari awal. Nah, yang nanti yang ingin mengikuti channel Lahan Pintar dari awal seperti ini nanti akan lebih paham sampai saat panen nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nana Stradonil di channelnya Lahan Pintar. Para petani pintar dimanapun berada, di belakang kita sini ini tanaman bawang kita. Di tengahnya ada tanaman cabai yang baru kita tanam. Lebih kurang sudah 11 hari ya, dari hari Kamis 2 minggu yang hampir 2 minggu yang lalu. Ini sudah hari Senin. Jadi sudah 11 hari tanam. Bagaimana kira-kira bagaimana perkembangannya? Mari kita lihat dan kita perhatikan langsung dari Lahan Pintar. Baik para petani pintar dimanapun berada, inilah perkembangan dari tanaman cabai yaitu yang sudah kita tanam pada jalur di antara tanaman bawang. Ini sudah 11 hari ya, sudah 11 hari. Mari kita lihat secara lebih dekat ya, secara lebih dekat. Nah, ini tanaman cabai kita ini sudah masuk 11 hari. Kalau kita perhatikan perkembangan dari daun, yaitu kita terdapat daun yang masih utuh, yaitu 1, 2, 3, 4 dan tunasnya ada 5. Nah para petani pintar, kemarin yang kita tanam ini sebesar ini. Kalau kita perhatikan ya, bibit yang kemarin nih, bibit yang kemarin itu ini nanti kita akan sisip ya, yang sudah ada yang mati nanti kita sisip. Ini kita tanam satu lubang itu 1 batang ya. Jadi rata-rata 1 lubang itu 1 batang. Karena di polybag yang dari persemaian itu 1 batang, jadi ya kita tanam 1 batang. Nah, para petani pintar dimanapun berada yang bertanya-tanya, kira-kira kalau kita tanam 1 batang ini bisa nggak menghasilkan seperti tanaman yang 2 batang? Bisa. Ini kita akan rawat secara maksimal. Dan bagaimana perawatannya nanti kita akan lanjutkan di video-video kita di channel YouTube Lahan Pintar pada tanaman cabai tahap yang ketiga ini. Karena tahap yang kemarin sudah kita lakukan penjualan secara borong ya. Nah, ini para petani pintar, untuk penyisipnya kita gunakan seperti ini ya para petani pintar. Biasanya kalau sudah 11 hari seperti ini ada yang mati di antara lubangnya nanti. Kita akan perhatikan dan kita akan sisipi satu persatu yang sudah mati ya. Nah para petani pintar dimanapun berada, biasanya tanaman cabai jika tanamannya ukuran seperti ini, bibitnya yang kita gunakan seperti ini pertumbuhannya akan lebih maksimal karena nanti dia akan cikal dari ya, kita perhatikan ya, cikal dari daun atau cabang yang berasal dari sini nanti akan tumbuh dari sini. Nah dari sini nanti nih bisa diperhatikan ya para petani pintar. Nah ini sudah akarnya sudah menembus dari tanah yang ada pada bedengan. Nah ini yang dari fase ini nanti kita akan bahas seperti apa kita memberikan gibberellin dan seperti apa kita memberikan zat pengatur tumbuh. Nanti kita akan bahas dan kita akan kupas seperti apa sebenarnya pada cabai yang usianya masih bisa dikatakan bayi seperti ini. Nah ini nampak ya, yang ini sudah 11 hari yang kita tanam kemarin. Kalau yang tanaman yang ini sehat, kemudian tanaman ini mati. Nah kita lakukan penyisipan ya. Lakukan penyisipan, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Nah ini adalah plastik atau bungkus nasi ya. Bungkus nasi yang digunakan oleh dari pembibitan atau persemaian, yaitu supaya lebih mudah dalam penembus akar dari tanaman cabai. Nah ini kita lakukan penyisipan. Kalau ukurannya seperti ini dan tanahnya gembur, bisa kita gunakan cukup jari saja. Nah, ini yang menyebabkan
yang menyebabkan dia mati ini bukan seperti perakarannya busuk, namun pada bagian pangkal tanaman cabai ini dia digigit oleh serangga atau sejenis gerayak ya, bukan ulat sebenarnya. Namun ini ada seperti bisa seperti dikatakan seperti ulat, namun dia bukan untuk menggunting, namun dia merusak pada bagian pangkal dari tanaman cabai. Caranya seperti ini. Cukup segini saja, simple sebenarnya kan. Sudah terbentuk lubang, kita sisipi. Caranya seperti ini. Kita sisip ya, sisip. Nah, kebanyakan para petani itu penyisipan yang dilakukan atau penanaman biasanya ditekan-tekan seperti ini. Itu tidak boleh untuk kita lakukan. Karena kenapa? Nanti perakarannya terganggu. Caranya bagaimana? Kita perlu setidaknya membuat dia ininya di antara lubang ini, lubang tanaman cabai ini, jangan sampai dia ini terkena, batang cabai yang masih muda ini terkena pada bagian mulsa. Ya ini kalau terkena bagian mulsa, dia akan nanti karena mulsa ini kena matahari panas, nanti dia akan melepuh pada bagian pangkal. Nah itu yang kita hindari. Jadi usahakan pas di tengah lubang tanaman cabai agar terhindar dari hangatnya dari panas dari mulsa ini. Nah cukup kita ginikan saja, nggak usah kita tekan-tekan. Nanti perakarannya terganggu. Nah itu paling penting untuk kita lakukan. Nah inilah seperti ini nih ya tanaman cabai yang sering saya tanam. Penanamannya ialah satu lubang satu batang tanaman. Dan alhamdulillah produksinya bisa kita buat dengan satu lubang dua tanaman, bisa kita samakan produksinya atau hasilnya. Oke, seperti itu para petani pintar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.